Oke, selamat pagi. Kalau di tempat saya pagi ya kebetulan. Bismillah, kita lanjut ke pembacaan buletin umum. Ada doa nih, doa pelindung dari kesesatan. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta billani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu wa yamutun. Yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku mengadukan urusan kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup, tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Nah, ini doa berlindung dari kesesatan. Ya, nanti bismillah, semoga bisa kita amalkan. Oke, next pembacaan tentang pelajaran Surah Nabawiyah. Sekarang tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Kita tahu bahwa orang tua Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Abdullah dan ibunya itu Siti Aminah ya. Nah, Abdullah bapaknya dan simbahnya itu Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib, menikah dengan Aminah binti Wahab dari kabilah Zuhroh. Kemudian pergi ke Syam atau Gaza ya, di jalur Gaza bersama dengan kafilah perdagangan Quraisy. Sepulang dari perdagangan, mereka mampir ke Madinah. Abdullah mampir di rumah saudara nabinya. Abdullah mampir di saudara dari ibunya dari kabilah An-Najjar karena mengeluh sakit. Dia menginap karena sakit beberapa lamanya. Kemudian akhirnya Abdullah meninggal dan dikuburkan di Madinah. Pada waktu itu Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Umur Abdullah pada waktu itu adalah 25 tahun. Jadi ketika meninggal itu ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 25 tahun. Berarti Rasul lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya sudah meninggal. Yang dimaksud yatim adalah ditinggal mati oleh ayah sebelum balik. Penyebutan yatimnya beliau inilah yang disebut dalam ayat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir dalam keadaan yatim, yakni satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan setelah ayahnya meninggal. Jadi ayahnya meninggal dulu, baru Nabi lahir. Ini adalah cobaan terberat bagi seorang anak. Dakwah Nabi Muhammad SAW bukanlah meneruskan ayahnya, jejak ayahnya, karena ketika beliau lahir, Abdullah sudah meninggal dunia. Karena beliau lahir, Nabi SAW, ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi itu lahir bukan untuk meneruskan jejak ayahnya. Inilah salah satu hikmah kepada Nabi Muhammad ditakdirkan dalam keadaan yatim. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim menjadikan beliau lebih respon dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena orang yang telah merasakan berbeda jauh dengan belum pernah melalui masa ini. Karena beliau telah merasakan berbeda jauh dengan yang belum mengalami masa ini, yaitu ditinggal ayah, meninggal sebelum lahir. Anak orang kaya bagaimanapun respon sosialnya tidak akan bisa merasakan perihnya kemiskinan. Yang keempat, kehidupan Rasulullah SAW dalam usia balita bersama ibunya tanpa ditemani seorang ayah menunjukkan peran ibu dalam mendidik anak. Lihat nggih, para nabi yang hidup bersama ibunya seperti Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa bin Maryam.
Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim hingga peranan kasih sayang ayah tidak mempengaruhi tarbiyahnya, mempengaruhi ini pendidikan anak. Tetapi langsung diambil alih oleh Allah sebagaimana dinyatakan Allah kepada Musa alaihissalam, wastona'tuka linafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Yang keenam, ada juga pelajaran penting, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim agar bisa menghibur anak yatim lainnya di setiap zaman dan tempat, bahwa menjadi yatim bukanlah musibah. Keutamaan menyantuni anak yatim. Dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya itu dan dekat tapi agak merenggangkan keduanya. Jadi beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan agak merenggangkan, dekat gitu. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Para ulama sepakat bahwa Nabi SAW lahir pada hari Senin. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus dan diturunkan wahyu. Jadi kenapa Nabi SAW berpuasa Senin? Saya ulangi, karena hari tersebut Nabi SAW dilahirkan, hari Senin adalah hari diutus dan diturunkannya wahyu oleh untuk Nabi SAW. Nabi SAW lahir di kota Makkah. Adapun ayah tadi meninggal di Madinah. Adapun tempat kelahirannya di Makkah, ada yang mengatakan di sebuah rumah ada di Syi'ib Bani Hasim. Ada yang mengatakan di sebuah rumah dekat Safa. Selain itu, orang yang bertindak sebagai bidannya adalah ibunda Abdurrahman bin Auf, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anha. Pendapat yang benar adalah Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal lahirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang menyatakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17. Atau tanggal 22 Rabiul Awal. Adapun tahun kelahiran beliau adalah tahun gajah, yaitu 571 Masehi. 571 Miladiah. Setelah kelahiran Nabi SAW, ibunya mengirimkan beliau ke kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dia menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Setelah sampai pada hari ke-7, Abdul Muthalib memotong kambing dan mengundang orang-orang Quraisy. Setelah mereka selesai makan, mereka bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, siapa nama anak kamu yang karenanya kamu memanggil kami?" Abdul Muthalib, "Saya menamakannya Muhammad." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana kamu menamakan anakmu dengan nama yang bukan nama dari kakek kamu dan juga bukan nama yang dikenal pada kaummu?" Abdul Muthalib berkata, "Saya berharap penduduk kami memujinya dan pendudukannya langit pun memujinya." Muhammad berarti yang terpuji. Nabi Muhammad adalah nama langka di kalangan Arab jahiliyah, kecuali beberapa orang tua mengetahui bahwa Nabi akhir zaman adalah bernama Muhammad dan berharap anaknya menjadi nabi, maka dia pun menamakan anaknya dengan Muhammad. Selain itu, Allah SWT menjaga setiap orang yang bernama Muhammad pada waktu itu dari mengaku sebagai nabi, atau orang yang menganggapnya sebagai nabi, atau bahkan menampakkan masalah yang membuat orang lain bertanya-tanya. Beberapa faedah yang bisa diambil dari tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Satu, tanggal kelahiran Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu dan tidak disyariatkan melakukan ibadah tertentu di dalamnya, baik peringatan kelahiran atau yang lainnya. Seandainya dianjurkan memperingati perayaan tertentu, tentu akan ditentukan tanggal pasti kelahiran beliau. Sebagaimana kalau memasuki Ramadan,
atau keluar Ramadan. Penentuan dilihat dengan melihat hilal atau awal bulan. Tanggalnya tidak disyariat melakukan ibadah tertentu. Kalau harinya iya Senin. Hari Senin Hari Senin merupakan hari istimewa dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya yakni hari Senin dianjurkan untuk berpuasa. Pada hari Senin beliau dilahirkan, pada hari Senin pula beliau diangkat jadi nabi, dan hari Senin beliau meninggal dunia. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa puasa hari Senin sebagai peringatan kelahiran Nabi, maka kita jawab bahwa puasa hari Senin bukan karena kelahiran Nabi, tapi karena Rasulullah memerintahkannya. Apalagi ditambahkan hari Senin disebut oleh Nabi adalah hari diangkat beliau menjadi Nabi. Yang keempat, tanggal 12 Rabiul Awal tidak bisa dipastikan sebagai tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diperingati kaum muslimin saat ini sebagai Maulid Nabi. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.